KTT G20 di New Delhi telah berakhir pada hari Minggu kemarin dan telah menghasilkan kesepakatan semua anggota KTT G20, dan negara India sendiri telah menyerahkan kepemimpinan acara KTT G20 selanjutnya kepada Brasil. Sementara negara AS dan Rusia memuji konsensus yang tidak mengutuk Moskow atas perang di Ukraina namun tetap meminta supaya anggotanya untuk menghindari penggunaan kekuatan. Pada KTT G20 kemarin, Perdana Menteri India Narendra Modi meminta para pemimpin kelompok tersebut untuk mengadakan pertemuan virtual pada bulan November nanti untuk meninjau kemajuan saran dan tujuan kebijakan yang diumumkan pada akhir pekan kemarin. Ini merupakan tanggung jawab kami untuk melihat saran-saran yang telah dibuat untuk melihat bagaimana kemajuan dapat dipercepat, jelasnya dalam sebuah pernyataan. Pada hari Sabtu sebelum penutupan KTT, kelompok tersebut mengadopsi deklarasi pemimpin agar tidak mengutuk Rusia atas perang di Ukraina, namun tetap menyoroti penderitaan manusia yang disebabkan oleh konflik tersebut dan meminta semua negara untuk tidak menggunakan kekerasan untuk merebut wilayah. Konsensus ini ternyata mengejutkan. Padahal dalam minggu-minggu menjelang KTT, pandangan yang sangat berbeda mengenai perang telah mengancam untuk menggagalkan pertemuan tersebut, di mana negara-negara Barat menuntut negara-negara anggotanya menyerukan agar Moskow untuk menghentikan invasi, tetapi Rusia mengatakan tetap akan memblokir resolusi apapun yang tidak mencerminkan posisinya. Di puncak acara KTT G20 kemarin, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov yang memimpin delegasi Rusia mengatakan, pertemuan puncak tersebut merupakan kesuksesan bagi India dan juga negara-negara selatan, terutama negara-negara berkembang di dunia. Posisi negara-negara selatan dalam perundingan tersebut membantu mencegah agenda G20 dibayangi oleh Ukraina, katanya pada konferensi pers. India telah benar-benar mengkonsolidasikan anggota G20 dari negara-negara selatan, jelasnya. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan sendiri mengatakan kepada wartawan bahwa deklarasi KTT tersebut telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menegakkan prinsip bahwa negara tidak dapat menggunakan kekuatan untuk mengupayakan akuisisi wilayah atau melanggar integritas dan kemerdekaan politik negara lain, jelasnya. Jerman dan Inggris juga memuji resolusi tersebut, namun Ukraina mengatakan tidak ada yang bisa dibanggakan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Minggu bahwa G20 yang didirikan untuk menyelesaikan masalah ekonomi internasional belum tentu bisa mengharapkan kemajuan diplomatik dalam perang di Ukraina. Namun, ia mengatakan deklarasi G20 bukanlah kemenangan diplomatis bagi Rusia. G20 ini sekali lagi menegaskan isolasi Rusia. Saat ini, mayoritas anggota G20 mengutuk perang di Ukraina dan dampaknya, kata Macron pada konferensi pers setelah upacara penutupan KTT. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sendiri mengatakan, invasi Rusia ke Ukraina adalah sesuatu yang dapat menggoyahkan landasan kerjasama di G20. Hal ini juga berdampak besar terhadap perekonomian global melalui perkembangan seperti kenaikan harga pangan dan energi, ungkapnya. Dalam KTT tersebut disepakati semua anggota mengakui Uni Afrika, yang mencakup 55 negara anggota, sebagai anggota tetap G20, yang menggarisbawahi inklusivitas blok tersebut terhadap lebih banyak negara berkembang. Mengatasi masalah keamanan pangan, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan, Rusia akan kembali ke perjanjian Laut Hitam yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum jika tuntutan Moskow dipenuhi. Moskow menarik diri dari perjanjian tersebut pada bulan Juli kemarin, karena menurut Moskow, Ukraina gagal memenuhi tuntutannya untuk menerapkan perjanjian paralel yang meringankan aturan ekspor pangan dan pupuknya sendiri. Di KTT G20 kemarin juga menyerukan agar dibuka kembali aliran gandum, makanan dan pupuk yang aman dari Ukraina dan Rusia. Rusia, Ukraina dan Turki akan terus membahas kesepakatan gandum, kata Presiden Turki Tayyip Erdogan, seraya mengatakan bahwa menghidupkan kembali kesepakatan tersebut bukannya sia-sia, jelasnya. Pada hari Minggu kemarin,
Para pemimpin dunia juga mengunjungi peringatan pahlawan kemerdekaan India Mahatma Gandhi. Sebagian besar pemimpin bertelanjang kaki saat berjalan menuju lokasi kremasi Gandhi setelah pembunuhannya pada tahun 1948 oleh seorang ekstremis Hindu. Presiden AS Joe Biden kemudian berangkat ke Vietnam melewatkan sesi terakhir KTT tersebut. Gedung Putih sendiri mengatakan, mereka tidak mengetahui tentang apakah Presiden AS Joe Biden ada melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov Rusia maupun Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di pertemuan puncak KTT G20 kemarin.